Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal formatif atau soal penilaian harian mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 4, Meliuk dan Menerjang untuk kelas 4, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Tentunya beserta kunci jawabannya berdasarkan kurikulum terbaru kurikulum 2022. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. 4. Mengandung kata-kata kiasan. Ciri-ciri gagasan utama ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah iya, 1, 2, dan 3. Jadi gagasan utama itu merupakan topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut dan berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri serta memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Berikut soal nomor 2. Mari kita baca soal atau pernyataan berikut ini. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia tentang tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pertanyaannya, judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Tanggung jawab sebagai siswa, B. Tanggung jawab sebagai seorang anak, C. Tanggung jawab warga negara, D. Hak sebagai warga negara. Jawaban yang benar adalah ya, C. Tanggung jawab sebagai warga negara. Kita tahu di sini tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya sangat jelas, sehingga jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 3, masih dalam pernyataan yang sama. Kita lihat soalnya bahwa gagasan utama dari paragraf yang disajikan adalah A. Hak warga negara terhadap negaranya, B. Kewajiban warga negara kepada negaranya, C. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya, D. Kewenangan warga negara terhadap bangsa negaranya. Jawaban yang benar adalah iya, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Ini bisa kita lihat bahwa tanggung jawab ini terdapat pada paragraf yang kedua, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Lah, ini sangat cocok. Ini intinya terkait tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Baik, berikutnya soal nomor 4. Masih dari pernyataan yang sama dengan soal-soal sebelumnya. Langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, kalimat utama paragraf tersebut adalah
Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. B. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia tentang tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. C. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa. D. Perwujudan dari sila keempat Pancasila. Jawaban yang benar adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia tentang tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, ini terdapat pada kalimat pertama pada paragraf tersebut. Berikut soal nomor 5. Masih dari teks yang sama dengan soal sebelumnya, langsung saja kita ke soalnya. Kalimat utama paragraf yang disajikan terdapat pada paragraf bagian A awal, B akhir, C tengah, D awal dan akhir. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa kalimat pertama ini merupakan kalimat paragraf, kalimat utama paragraf, sehingga jawabannya adalah di bagian awal. Berikut soal nomor 6. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Memakai bahasa yang bersifat ajakan atau persuasif. 2. Kalimat tertata dengan baik dan rapi. 3. Berbahasa bertele-tele atau bahasa bertele-tele. 4. Memakai gambar yang sesuai dengan tema. Ciri-ciri poster yang baik ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, serta D2, 3, dan 4. Sahabat SAM semuanya, ciri-ciri poster yang baik itu memiliki bahasa yang bersifat ajakan atau persuasif, serta mempunyai kalimat yang tertata dengan baik dan rapi, dan memakai gambar yang sesuai dengan tema. Sehingga jawaban yang benar adalah B1, 2, dan 4. Berikut soal nomor 7. Perhatikan poster di bawah ini. Isi poster di atas mengajak untuk melakukan A. Hemat energi listrik, B. Menjaga kebersihan lingkungan, C. Melakukan penerangan jalan, dan D. Menjaga kesehatan masyarakat. Jawaban yang benar adalah hemat energi listrik, karena di situ terlihat ada bohlam lampu, kemudian di situ ada kata potong 10%. Nah, itu menunjukkan hemat energi listrik. Kemudian soal nomor 8. Salah satu ciri kalimat persuasif adalah terdapat kata ajakan berikut ini. A. Ayo, mari, yuk. B. Ayo, tidak, jangan. C. Pakailah, hindari, mari. D. Yuk, ambillah, tidak demikian. Jawaban yang benar adalah ayo, mari, yuk. Itu merupakan ciri kalimat persuasif, sehingga jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Orang yang memiliki keistimewaan tertentu. 2. Orang yang ahli di bidang tertentu. 3. Orang yang berprestasi. 4. Orang yang kurang ahli. Berdasarkan pernyataan di atas, orang yang dapat dijadikan narasumber sebuah wawancara ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, dan D 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah Jadi narasumber sebuah wawancara itu harus memiliki keistimewaan tertentu, kemudian ahli di bidang tertentu, serta berprestasi. Berikut soal nomor 10. Pertanyaan yang tepat dalam wawancara ditunjukkan oleh kalimat A. Tahu kebutuhan energi listrik untuk alat ini. B. Bisa kamu hitung kebutuhan energi listrik alat ini. C. Alat ini butuh energi listrik berapa ya? D. Berapa kebutuhan energi listrik dari alat ini? Jawaban yang benar adalah
D. Berapa kebutuhan energi listrik dari alat ini? Berikut soal nomor 11. Mari kita baca puisi di bawah ini. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu. Awan pun akan menangis merindukan hadirmu. Pertanyaannya, majas yang terkandung dalam puisi tersebut adalah A. Majas hiperbola, B. Majas personifikasi, C. Majas paralisme, D. Majas metonimia. Jawaban yang benar adalah iya, majas personifikasi. Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan majas personifikasi itu kalimat yang mana di situ terdapat tumbuhan atau benda-benda lainnya yang bergerak atau melakukan perbuatan dengan kalimatnya yang seolah-olah seperti manusia, yang mana di situ contohnya dedaunan mulai memanggilmu. Memanggilmu itu seolah-olah seperti manusia. Kemudian tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, itu juga termasuk kalimat majas personifikasi. Kemudian yang tak akan bosan menyapamu, lah ini merupakan sifat-sifat manusia yang berada pada yang tertulis dalam kalimat tumbuhan yang seolah-olah seperti manusia. Berikut soal nomor 12. Berikut ini merupakan contoh pernyataan tidak setuju yang disampaikan dengan santun adalah A. Kami kurang sependapat dengan gagasan kelompok Anda. B. Kami akan mempertimbangkan gagasan kelompok Anda. C. Pendapat kelompok Anda masih perlu ditinjau kembali. D. Saudara pembicara, pendapat Anda sepertinya masih meragukan. Jawaban yang benar adalah ya, kami akan mempertimbangkan gagasan kelompok Anda. Jadi intinya ketika kita tidak setuju dalam suatu diskusi, kita harus menyampaikan dengan santun, seperti yang terdapat pada pilihan jawaban B. Berikut soal nomor 13. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan adalah A. Waktu terjadinya suatu peristiwa, B. Orang atau pelaku atau subjek, C. Letak suatu tempat, D. Berupa benda atau pengertian. Jawaban yang benar adalah ya, untuk kata tanya kapan itu menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kalau siapa itu menanyakan pelaku, kalau di mana itu letak atau tempat, letak tempat. Kemudian yang menanyakan berupa benda atau pengertian itu biasanya menggunakan kata apa. Berikut soal nomor 14. Pertempuran Margarana terjadi di kota Bali. Kalimat tanya yang sesuai untuk jawaban di atas adalah A. Siapa pemimpin pertempuran Margarana? B. Di mana terjadinya peristiwa pertempuran Margarana? C. Apa penyebab terjadinya pertempuran Margarana? D. Kapan terjadinya pertempuran Margarana? Jawaban yang benar adalah ya, di mana terjadinya peristiwa pertempuran Margarana. Di situ terjawab bahwa pertempuran Margarana terjadi di kota Bali. Berikut soal nomor 15. Manfaat kalimat efektif bagi pembaca atau pendengar adalah A. Tidak mudah untuk dipahami, B. Mudah untuk dipahami, C. Memungkinkan terjadinya kesalahan penafsiran, D. Setiap pembaca memiliki pemahaman yang berbeda. Jawaban yang benar adalah ya, mudah untuk dipahami. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 16. Bacalah paragraf berikut ini. Puluhan hektar tanaman padi yang menguning telah habis. Puluhan ribu tanaman padi yang mulai dipetik petani juga tidak bisa terhindar dari ancaman ini. Bahkan tanaman sayuran yang berada di lahan 1 meter lebih tinggi dan tinggal beberapa hari lagi siap dipanen juga tergenang air. Itulah akibat dari bencana banjir. Pertanyaannya, gagasan utama dari teks bacaan tersebut adalah ya, akibat dari bencana
banjir. Berikut soal nomor 17. Kalimat yang menjelaskan, memperinci, memperdalam, atau menguraikan kalimat utama disebut dengan kalimat penjelas. Berikut soal nomor 18. Kalimat yang bersifat membujuk secara halus disebut kalimat kalimat persuasi. Berikut soal nomor 18 ke 19. Perhatikan poster berikut ini. Isi dari poster di samping adalah mari kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian soal nomor 20. Dapat mengasah kemampuan berpikir yang kreatif dan analisis merupakan salah satu manfaat dari manfaat dari diskusi. Jadi diskusi itu mempunyai manfaat, dapat mengasah kemampuan berpikir yang kreatif dan analisis. Berikut soal nomor 21. Orang yang tepat dijadikan narasumber dalam wawancara adalah orang yang ahli di bidangnya. Berikut soal nomor 22. Budi hendak mencari informasi tentang cara merawat unggas. Narasumber yang tepat untuk mendapatkan informasi tersebut adalah peternak unggas. Karena apa? Peternak unggas ini memiliki pengalaman tentang informasi cara merawat unggas. Berikut soal nomor 23. Perhatikan kalimat berikut. Hembusan angin membelai rambutku. Kalimat tersebut merupakan majas. Anak-anak semuanya, tadi sudah saya sampaikan pada soal sebelumnya bahwa jika ada kalimat dari benda yang seolah-olah bergerak seperti manusia, maka itu termasuk majas personifikasi. Di situ nampak hembusan angin yang membelai lembut rambutku. Jelas sekali jawabannya adalah majas personifikasi. Berikut soal nomor 24. Budi membeli gula. Jawabannya, Budi membeli gula di toko Pak Parmin. Kata tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah di mana, karena di situ menanyakan tempat Budi membeli gula. Oleh karena itu pertanyaannya adalah memakai kata di mana. Berikut soal nomor 25. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan keadaan sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu adalah bagaimana. Berikut soal nomor 26. Bacalah teks bacaan berikut. Kerusakan alam akibat ulah manusia akan menimbulkan dampak yang merugikan. Jika hal ini tertanam dalam pola pikir anak, maka orang tua akan lebih mudah memberi teladan. Misalnya, orang tua senantiasa membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Tuliskan gagasan utama dari paragraf di atas. Gagasan utama di sana untuk kalimat ini adalah kerusakan alam akibat ulah manusia akan menimbulkan dampak yang merugikan. Berikut soal nomor 27. Di situ ada poster. Perhatikan poster berikut ini. Tuliskan kalimat persuasif pada poster di samping. Ayo membaca. Di situ mengajak kita untuk sering-sering membaca. Berikut soal nomor 28. Sebutkan manfaat dari diskusi. Manfaat diskusi antara lain: pertama, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. 2, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. 3, melatih untuk berpikir kritis. 4, menumbuhkan kreativitas. Dan 5, melatih kemampuan berbicara di depan umum. Perhatikan contoh laporan wawancara berikut. Tujuan, mengetahui harga daging sapi. Pewawancara, Tika, siswa kelas 4 SD Sukajaya. Narasumber, ...
Siapa narasumber yang tepat untuk wawancara yang akan dilakukan Tika? Kira-kira siapa? Iya, pedagang daging sapi. Karena pedagang daging sapi tentunya mengetahui harga daging sapi. Berikut soal nomor 30. Bacalah teks berikut ini. Manusia membutuhkan udara bersih untuk hidup. Udara bersih yang dimaksud tentu saja oksigen. Namun seiring perkembangan teknologi, banyak terjadi polusi di mana-mana yang menyebabkan udara menjadi tercemar. Untuk mengatasi pencemaran itu, kita dapat menggalakkan penanaman pohon untuk menyaring udara kotor di alam. Buatlah pertanyaan beserta jawaban menggunakan kata apa dan mengapa berdasarkan teks di atas. Ya, yang pertama, memakai kata mengapa. Mengapa udara menjadi tercemar? Karena banyak terjadi polusi di mana-mana. Kemudian yang kedua, memakai kata apa. Apa tujuan digalakkan penanaman pohon? Jawabannya untuk menyaring udara kotor di alam. Demikian tadi latihan soal dan pembahasan soal formatif atau penilaian harian pada bab 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman yang lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.